Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di video pembelajaran Microlearning Fisika. Di sini kita akan belajar cepat, praktis, dan seru. Pernahkah kalian mengamati speedometer di kendaraan yang angkanya terus berubah saat maju di jalan raya? Atau saat kalian mengendarai sepeda, kalian merasakan seberapa cepat kalian bergerak? Semua fenomena ini menunjukkan adanya kelajuan dan kecepatan. Tapi, coba pikirkan, bagaimana kita tahu seberapa cepat suatu benda bergerak? Apakah ada cara untuk mengukur laju perubahannya? Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Untuk memulai eksplorasi kita, mari kita hadapi sebuah kejadian di dunia olahraga. Bayangkan, kamu sedang mengamati seorang atlet lari saat latihan. Pada menit pertama, ia berlari sejauh 100 meter. Di menit kedua, ia mulai lelah dan hanya menempuh 80 meter. Namun, di menit ketiga, ia kembali bersemangat dan menempuh 120 meter. Sekarang, coba pikirkan baik-baik. Menurutmu, bagaimana cara kita mengukur seberapa cepat atlet itu berlari di setiap detiknya? Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benakmu atau dugaan awalmu tentang cara memecahkan masalah ini di kolom komentar di bawah ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan. Yang kedua, hitunglah kelajuan rata-rata atlet untuk setiap detiknya. Yang ketiga, hitunglah kecepatan rata-rata atlet jika arah lari selalu lurus, dari titik awal hingga titik akhir. Jelaskan alasanmu dan mengapa kecepatan bisa berbeda dengan kelajuan. Yang keempat, bisakah kalian menjelaskan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan dalam bentuk tabel sederhana? Untuk membantu kalian menemukan jawaban, kalian bisa mencari referensi dari berbagai sumber. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman-teman, membentuk kelompok kecil, dan mencari jawaban bersama. Sekarang, saatnya kita cek dan samakan pemahaman kita. Dalam fisika, kelajuan adalah besaran skalar yang menyatakan seberapa jauh suatu benda berpindah dalam suatu selang waktu, tanpa memperhatikan arah geraknya. Rumus kelajuan rata-rata yaitu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kelajuan dengan satuan meter per second, S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan second. Sementara itu, kecepatan adalah besaran vektor yang menyatakan seberapa cepat dan ke arah mana suatu benda bergerak. Jadi, kecepatan tidak hanya memperhatikan besar nilai seperti kelajuan, tetapi juga memperhatikan arah gerak. Rumus kecepatan rata-rata yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. V sama dengan X dibagi T. V, kecepatan rata-rata dengan satuan meter per second, X, perpindahan yang ditempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan second. Namun, angka yang kita lihat pada speedometer bukanlah kelajuan rata-rata selama perjalanan, melainkan kelajuan sesaat, yaitu kelajuan pada satu titik waktu tertentu. Contohnya, ketika kamu sedang mengendarai motor dan melihat angka 60 km per jam pada speedometer, maka itu adalah kelajuan sesaat kamu saat itu juga. Jika arah gerak motor juga diketahui, maka kamu bisa menentukan kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pada saat tertentu lengkap dengan arah geraknya. Mari kita lihat contoh lain agar lebih jelas. Misalnya, kamu sedang lari di GBK. Kamu memulai dari titik hijau sebagai titik awal, lalu menempuh lintasan memutar sepanjang 7 km dan akhirnya kembali ke titik hijau lagi. Seluruh perjalanan yang kamu tempuh dalam waktu 42 menit. Tentukan kelajuan dan kecepatannya. Diketahui jarak sama dengan 7 km. Kita ubah jadi meter ya, yaitu 7.000 meter. Perpindahan sama dengan 0, karena kamu kembali lagi ke posisi awal. Waktu 42 menit. Kita ubah menjadi detik, hasilnya 2520 detik. Ditanya kelajuan dan kecepatannya. Sekarang kita hitung. Yang pertama, kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi, 7.000 dibagi 2.520, hasilnya adalah 2,78 meter per second. Yang kedua, mencari kecepatan. Rumusnya kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Jadi, 0 dibagi 2.520. Hasilnya adalah 0 meter per second. Wah, jadi meskipun kamu berlari selama 42 menit dan menempuh 7 km, kecepatannya 0. Betul, karena kecepatan bergantung pada posisi awal dan posisi akhir.
Kalau keduanya sama, berarti tidak ada perpindahan. Ini jadi bukti bahwa kelajuan dan kecepatan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sekarang saatnya untuk mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerjamu. Kamu bisa mengunggah jawabanmu dalam bentuk tabel perbandingan atau bahkan infografis singkat yang menjelaskan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kamu bisa scan QR Code yang ada di layar atau klik link yang ada di deskripsi video untuk mengisi dan mengunggah jawabanmu secara langsung. Setelah kamu mengunggah jawabanmu, jangan berhenti di situ ya. Kamu bisa memberikan tanggapan dan masukan pada jawaban lain. Beritahu mereka apa yang menurutmu menarik, bagian mana yang bisa diperbaiki, atau bahkan ajukan pertanyaan. Di video berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh dan masuk ke pembahasan percepatan. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Yuk terus eksplorasi konsep gerak dan temukan betapa serunya memahami dunia di sekitar kita melalui fisika. Terima kasih sudah belajar bersama dan sampai jumpa di video selanjutnya.